Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Yusuf. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Angkatan 2021. Halo pemirsa, nah kita sekarang sudah terhubung bersama narasumber pertama kita, yaitu Mbak Silvi. Halo Mbak Silvi. Iya, halo. Gimana nih Mbak Silvi kabarnya? Alhamdulillah Mbak, kabar saya baik. Mbak Silvi ini seorang mahasiswa Stikes Horizon Karawang, betul? Oh iya, betul sekali. Saya dari Stikes Horizon Karawang, Prodi S1 Keperawatan. Nah, gimana nih kuliahnya? Lancar, aman? Kuliah Alhamdulillah Mbak lancar. Iya, aman-aman aja. Aman ya, Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mbak Silvi yang sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan pendapat tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan pertama ini yang saya ingin tanyakan kepada Mbak Silvi, seberapa penting sih penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Mbak Silvi. Oke, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dea yang telah memberikan saya pertanyaan dan telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan pendapat saya mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung saja Mbak saya jawab. Tadi Mbak Dea menanyakan kepada saya seberapa penting penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Menurut saya, penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Mengapa demikian penting gitu kan? Karena seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, Pancasila merupakan dasarnya negara kita, negara Indonesia. Nah, sebab itu, sebagai warga negara Indonesia juga, kita harus bisa ikut adil atau ikut serta dalam pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Salah satunya di kehidupan kita sehari-hari. Karena segala sesuatu itu harus dibiasakan dari hal-hal yang kecil dulu. Itu karena kalau sudah terbiasa maka lama-lama akan terbiasa. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus bisa bersikap atau berperilaku mencerminkan dari nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, karena itu tadi Pancasila merupakan dasarnya negara kita dan kita bisa menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman untuk menjadi warga negara yang lebih baik gitu kan. Nah, jadi itu mengapa saya mengatakan jika penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari itu sangat penting, karena yaitu tadi itu kita bisa istilahnya mengkontrol diri kita sendiri gitu agar tidak melanggar aturan gitu, tidak melanggar ketetapan, karena kita sudah punya pedoman, kita sudah punya dasarnya negara kita Pancasila. Seperti itu Mbak. Ya, terima kasih Mbak Silvi atas jawabannya, bagus sekali ya. Nah, tadi kan seberapa penting ya penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang contoh nih Mbak, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih Mbak? Nah, silakan Mbak. Oke, itu contohnya ya, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk contohnya sendiri kita melihat di sila pertama Pancasila, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Di sini tuh maksudnya setiap warga negara Indonesia berhak memilah dan memilih mana agama yang akan dipercayainya atau agama mana yang dipilih. Karena kebetulan di Indonesia sendiri kan ada beberapa agama yang disahkan oleh negara ya Mbak. Jadi kita bisa memilih yang mana gitu. Dan ketika kita sudah memilih, itu artinya kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan perintah-perintah yang dianjurkan oleh agama yang telah kita pilih, dan kita juga harus menjauhi semua larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh agama yang telah kita ambil tersebut. Jadi istilahnya
Oke, sebelumnya kebetulan juga saya seorang muslim, agama saya Islam, dan di Islam itu diajarkan tentang ada beberapa peraturan dan juga ada beberapa larangan yang harus kita sebagai muslim hindari, dan mana juga sebagai muslim harus dilaksanakan. Salah satu contohnya apa yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim atau muslimah gitu kan. Salah satunya itu ada sholat 5 waktu, Mbak. Jadi sehari itu melaksanakan sholat 5 waktu, dan itu adalah tuntutan dari agama, jadi harus kita laksanakan. Dan kita sebagai warga negara yang telah memilih agama Islam sebagai agama kita, sudah seharusnya dan sepantasnya untuk melaksanakan perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh agama yang kita ambil, seperti itu, Mbak. Dan mungkin contoh-contoh lain, karena kebetulan juga saya sebagai mahasiswa, kayak mungkin contoh-contoh lain pengimplementasian di bidang hal-hal yang istilahnya sepele tapi jarang dilihat gitu oleh teman-teman yang lain. Mungkin salah satunya harus berperilaku jujur dalam artian mungkin mahasiswa pasti ada yang namanya seperti UTS, UAS dan sebagainya, dan itu ketika kita menghadapi ujian tersebut kita dituntut harus berperilaku jujur, karena itu juga penting, karena kejujuran itu sendiri penting, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah 2 pertanyaan terjawab ya, Mbak. Nah, sekarang pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Silvi nih. Jika dalam bermusyawarah terdapat asumsi yang berbeda dengan Mbak Silvi, apa yang Mbak Silvi lakukan dan apakah Mbak Silvi tetap menghargai atau tidak? Silahkan Mbak Silvi. Oke, bermusyawarah ya, Mbak. Berbicara mengenai bermusyawarah sendiri, bermusyawarah itu kan tujuannya untuk mendapatkan hasil yang tentunya disepakati oleh semua orang gitu kan, namanya juga bermusyawarah gitu. Nah, kalau misalkan ada ketika saya ikut bermusyawarah kemudian ada yang berbeda pendapat dengan saya, apa yang akan saya lakukan, seperti itu pertanyaannya ya. Oke, pertama-tama saya harus tetap ingat bermusyawarah itu tersendiri merupakan tujuannya salah satunya untuk mendapatkan hasil yang disepakati oleh semua. Itu artinya semua berhak berpendapat gitu. Karena di dalam sila ke-5 di dalam Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini dieratkan keadilan, ditegakkan keadilan. Jadi ketika saya berpendapat, maka orang lain juga berhak untuk berpendapat gitu. Jadi wajar memang ketika bermusyawarah pasti akan banyak pendapat yang berbeda-beda gitu. Dan mungkin juga antara satu orang dengan orang yang lain bersatu pendapat gitu. Pasti ada pro dan kontranya itu sendiri. Nah, justru ini tantangan untuk kita. Tantangan bagaimana kita mampu untuk mengesampingkan ego kita sendiri untuk demi menyampingkan ego kita sendiri untuk mendapatkan hasil musyawarah yang tentunya disepakati oleh semua gitu. Jadi jangan hanya memikirkan pendapat saya bagus gitu, pendapat dia nggak bagus, itu tidak seperti itu. Karena bermusyawarah itu tentunya menyatukan, bukan mencari mana pendapat yang baik menurut individu, tapi lebih baik itu disatukan. Pendapat-pendapat misal dari 5 orang ada yang hadir dalam musyawarah tersebut disatukan, sehingga nanti akan menjadi kekuatan itu sendiri, menjadi hasil yang luar biasa karena digabung dari 5 kepala, 5 pemikiran, seperti itu, Mbak. Jadi ketika bermusyawarah lalu ada yang berbeda pendapat, maka sebaiknya dibicarakan lagi lebih lanjut, bisa didiskusikan lagi lebih lanjut, dicari mana yang terbaik, benar-benar yang mungkin lebih bagus gitu kan. Nanti mungkin bisa dibicarakan lagi ini setuju atau tidak, karena seperti itu. Karena di sini tentunya mencari keadilan juga gitu, karena semua orang itu berhak berpendapat gitu. Jadi
tidak untuk mengedepankan ego gitu. Justru saat bermusyawarah, ego kita harus dikesampingkan buat menghargai pendapat-pendapat orang lain. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Silvi atas jawabannya, bagus sekali ya. Alhamdulillah pertanyaannya terjawab semua ya Mbak Silvi. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya untuk menyampaikan pendapatnya. Semoga bermanfaat bagi orang-orang di luar sana. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Silvi. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Mungkin nanti bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih juga Mbak buat waktunya sekali lagi. Nah, sekarang kita sudah terhubung bersama narasumber kedua kita, yaitu Mbak Aina. Halo Mbak Aina. Halo Mbak. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Baik ya, Alhamdulillah. Mbak Aina ini seorang karyawan di PT Naigai, betul Mbak? Ya, kebetulan memang saya bekerja di PT tersebut ya. Betul ya Mbak. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Mbak Aina yang sudah mau menyampaikan pendapatnya nih. Nah, kita langsung aja ya Mbak ke pertanyaan pertama, yaitu apakah globalisasi sendiri itu mempengaruhi nilai-nilai Pancasila? Silakan Mbak Aina. Baik, langsung saja saya jawab ya Mbak. Pertanyaannya tadi, apakah era globalisasi memengaruhi nilai-nilai Pancasila? Oke, menurut saya Pancasila tidak terpengaruhi oleh era globalisasi. Karena apa? Karena Pancasila dibuat berdasarkan pemikiran-pemikiran pendiri bangsa Indonesia, gitu kan. Nah, sedangkan yang terpengaruhi oleh era globalisasi ini adalah undang-undang yang disesuaikan pada zamannya. Ya, terima kasih Mbak Ina atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya Mbak Ina. Tadi pertanyaan pertama sudah terjawab, dan pertanyaan kedua yaitu apa ada negara lain yang memiliki dasar ideologi Pancasila selain negara Indonesia? Silahkan Mbak Ina dijawab. Ya, menurut saya tidak ada negara lain yang memiliki dasar ideologi negara. Karena apa? Karena Indonesia diciptakan dari pemikiran-pemikiran pendiri bangsa Indonesia yang disesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia itu sendiri, gitu kan. Dan yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Jadi dari keberagaman kita bisa membuat atau para pendiri bangsa dahulu itu menjadikan sebagai dasar negara itu sendiri. Oke, baik Mbak Aina. Terima kasih jawabannya. Nah Mbak Aina, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, yaitu pertanyaannya, seberapa penting sih ideologi Pancasila di era globalisasi saat ini? Silahkan Mbak Aina. Ya, baik. Menurut saya ideologi Pancasila di dalam era globalisasi ini sangat penting, karena era globalisasi ini kita tidak hanya ada efek positifnya ya Mbak. Era globalisasi ini juga memiliki efek yang negatif, mungkin lebih banyak dari efek positifnya gitu kan. Jadi menurut saya dengan adanya ideologi Pancasila ini menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia gitu kan. Nah, jadi bangsa Indonesia itu memiliki aturan dalam hidupnya, jadi hidupnya teratur dan tidak simpang siur gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mbak Aina atas jawabannya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan pendapatnya. Saya sangat banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.
Semoga jumpa di lain waktu yang banyak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Senang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih.